Hai, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Jadi di sini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk memenuhi dalam proses pembelajaran kami. Jadi di sini saya atas nama Faryani Stiandu dan teman saya Obed Masan dan Stevi Lodo akan menjelaskan tentang materi yang akan kami bahas. Yaitu bagaimana kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh suatu negara terhadap hubungan perdagangan internasional antara negara. Jadi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa itu kebijakan proteksionisme. Jadi, kebijakan proteksionisme adalah tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dengan mengurangi atau menghalangi hubungan perdagangan internasional. Berikut contoh kebijakan proteksionisme yang dapat diterapkan oleh suatu negara lain. Yang pertama adalah tarif impor. Negara dapat memperlakukan tarif impor, yaitu pajak atau bea yang dikena pada barang impor. Hal ini membuat harga barang impor menjadi lebih tinggi daripada barang produksi dalam negeri, sehingga mengurangi daya saing barang impor di pasar domestik. Yang kedua adalah kota impor. Negara dapat membatasi jumlah barang impor yang diizinkan masuk ke dalam pasar domestik dengan mengenakan kota impor. Kota ini biasanya diterapkan dalam bentuk jumlah fisik atau nilai tertentu dengan mengurangi pemasukan barang impor. Negara berharap dapat meningkatkan permintaan terhadap produk dalam negeri. Yang ketiga, subsidi negara dapat memberikan subsidi kepada industri dalam negeri untuk membuat produk mereka lebih kompetitif. Subsidi ini dapat berupa bantuan finansial, pembebasan pajak, atau bantuan lainnya yang mengurangi biaya produksi dan harga jual produk dalam negeri. Yang keempat, hambatan non-tarif. Selain tarif dan kuota, negara juga dapat menerapkan hambatan non-tarif seperti persyaratan kualitas atau standar teknik yang tinggi untuk barang impor. Hal ini dapat menyulitkan masuknya barang impor ke pasar domestik dan memberikan keunggulan kompetitif bagi produk dalam negeri. Yang kelima adalah pengendalian valuta asing. Negara dapat membatasi akses terhadap valuta asing atau mengendalikan nilai tukar mata uangnya agar memberikan keuntungan kompetitif bagi produk dalam negeri. Dengan mengurangi nilai mata uang domestik, produk dalam negeri menjadi lebih murah secara relatif dalam perdagangan internasional. Kebijakan proteksionisme dapat memiliki dampak dan konsekuensi yang kompleks, baik bagi negara yang menerapkannya maupun bagi hubungan perdagangan internasional secara keseluruhan. Meskipun dapat memberikan perlindungan sementara bagi industri dalam negeri, kebijakan proteksionisme juga dapat membatasi pilihan konsumen, mengurangi efisiensi ekonomi, dan memicu ketegangan perdagangan antara negara-negara yang terlibat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bagikan dapat bermanfaat.